Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat Ketua Majelis Tinggi Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ayahanda Profesor Dr. Tabroni MSI. Yang kami hormati Dr. Suyadi MPDI, Guru Besar Bidang Pendidikan Islam Universitas Ahmad Dahlan, selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang kami hormati Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang kami hormati para Wakil Rektor dan Sekretaris Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang kami hormati para Dekan, Direktur, Biro, Kepala UPD, Kepala Lembaga dan Kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang kami hormati Kepala LP3IK Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang kami hormati Ketua Panitia beserta jajaran, sekalian Bapak Ibu dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang kami hormati. Puji syukur bagi kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara pembukaan workshop pengembangan kurikulum dan buku ajar AIK tahun 2025. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan atas junjungan kita bersama Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil mengeluarkan kita dari paradigma berpikir yang jahiliyah menuju paradigma berpikir yang Islamiyah. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mengucapkan basmalah. Untuk menyejukkan hati, mari kita dengarkan dan hayati bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Saudari Salmi. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Universitas Muhammadiyah Mataram, kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Anugrah Arifin MPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati bersama Ketua Majelis Litbang PP Muhammadiyah, yang dalam hal ini hadir sudah bersama kita Ayahanda Bapak Profesor Dr. Tobroni MSI. Begitu pula narasumber yang juga hadir bersama beliau, Profesor Dr. Suyadi MPDI. Mudah-mudahan beliau berdua diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga bisa terus menebar manfaat lewat persyarikatan untuk umat di Indonesia maupun di dunia. Yang kami hormati pula guru kita semua, Ayahanda Ketua PWM, yang hari ini berkali-kali mengatakan saya hadir sebagai dosen AIK, Bapak Dr. Haji Tuan Guru Haji Falahuddin MAG. Kalau Nabi Musa belajar pada Nabi Khidir, itu status beliau sebagai murid dalam kepesertaan proses belajarnya, tapi di satu sisi juga memiliki status sebagai Nabi dan Rasul, double degree. Jadi meskipun beliau berkali-kali mengatakan saya hadir sebagai dosen AIK, rasanya kurang nyaman berdiri di hadapan beliau ini. Maka kami mohon izin Bapak Ketua PWN, Kanda Dr. Tuan Guru Haji Falahuddin MAG, begitu pula Bapak Rektor yang juga berstatus sebagai dosen AIK. Alhamdulillah beliau masih sehat menemani kita dan mendorong kegiatan ini terlaksana. Anda WR4 yang jauh-jauh hari sudah mencambuk LP3IK harus terlaksana di awal tahun anggaran ini agar selesai di akhir tahun anggaran. Maka mudah-mudahan beliau semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan terus memiliki jazbah yang tinggi untuk khidmat membesarkan umat, untuk dimanfaatkan oleh umat. Bapak, Ibu, peserta dosen AIK, rekan-rekan yang saya hormati, begitu juga para pimpinan umat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, izinkan kami mewakili panitia penyelenggara, panitia pelaksana kegiatan workshop pengembangan kurikulum dan buku ajar AIK yang insya Allah terselenggara sampai besok. Pada kesempatan ini, kegiatan ini terlaksana karena kerisauan sebagai tindak lanjut daripada pedoman AIK PTMA yang sudah diterbitkan, di launching di Bengkulu kemarin kalau tidak salah, di Balikpapan, dihadiri oleh WR4 dan Pak Rektor. Kemudian ditindaklanjuti di internal umat untuk bisa disesuaikan segala hal yang terkait dengan kurikulum AIK maupun buku ajar atau bahan ajar AIK. Semangat untuk mengembangkan kurikulum dan buku ajar AIK ini tentu adalah semangat tajdid Bapak Ibu sekalian yang sudah dicontohkan bahkan oleh risalah kenabian sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Risalah al-Islamiyah berkembang sedemikian rupa agar bagaimana? Agar salih likulli zaman wa makan wa ahwal. Maka mudah-mudahan pengembangan kurikulum AIK dengan bahan ajar AIK yang akan dilaksanakan pada kesempatan 2 hari ini bisa terlaksana dengan baik dan betul-betul dapat melahirkan kurikulum maupun bahan ajar AIK yang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka kami dari panitia penyelenggara, lembaga yang menyelenggarakan kegiatan ini, mohon maaf sebesar-besarnya jikalau dalam kegiatan ini berlangsung yang insya Allah nanti akan diikuti oleh 17 dosen AIK umat sampai selesai. Ada beberapa yang izin, namun mudah-mudahan nanti bisa segera bergabung. Insya Allah 17 dosen inilah yang nanti akan meneruskan kegiatan tindak lanjut daripada workshop pengembangan kurikulum dan buku ajar AIK ini. Maka mudah
tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pimpinan umat, lebih khusus Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 4, dan seluruh pimpinan umat yang lainnya yang sudah mendukung penyelenggaraan kegiatan ini. Teriring sekali lagi permohonan maaf atas banyaknya kekurangan di sana sini. Demikianlah kira-kira yang bisa kami kerjakan sebagai insan yang banyak kurang dan salahnya. Maka mudah-mudahan segala kekurangan kami ini tidak memberikan pengaruh negatif terhadap terlaksananya kegiatan workshop pengembangan kurikulum dan bahan ajar AIK di 2 hari ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bersama sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus membuka acara secara resmi. Mohon yang terhormat Bapak Dr. Andes Abdul Wahab MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi wa bil Islam bi Muhammadin nabiyyin sallallahu. Yang kami hormati yang berhormat Bapak Profesor Fabrani, Bapak Profesor Syadi. Beliau kedua-duanya adalah orang majelis tinggi. Jadi Pak Prof Syadi juga orang majelis tinggi, Pak Prof Fabrani juga orang majelis tinggi sebagai pemateri dalam workshop ini. Yang dihormati pimpinan ketua pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat, Wakil Rektor, Rektor, para dekan, kepala biro, dan para dosen AIK yang saya hormati. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan workshop ini. Ini sebagai tanda kita masih ingin mengikuti perkembangan AIK, karena setiap tahun AIK ini perlu ada penambahan baik materi maupun hal lain kaitan dengan hubungan dengan yang lain. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW yang mana dia telah membawa ini hakikat Tuhan yang besar. Perlu kami sampaikan Pak Prof, kaitan dengan AIK ini banyak masukan ke kami. Bagaimana dengan agama lain? Apakah tidak bertentangan dengan undang-undang? Nah, ini yang masuk ke saya terus sehingga menjadi pertanyaan bagi saya. Dulu waktu saya jadi ketua LS itu, kami minta ke dosen-dosen itu, mereka minta karena tidak ada prakteknya ibadah kita minta ke masing-masing tokoh agamanya. Yang Kristen minta ke pendetanya, yang Hindu minta kepada Andi waktu itu. Ini perkembangan saya nggak tahu perkembangan sekarang. Akhirnya ada tokoh Muhammadiyah bertanya pada saya, bagaimana Pak Rektor, apa dengan agama-agama lain, bagaimana pengajaran AIK-nya? Tanya ke ketua MP3 AIK, dijawab dengan perkembangan AIK sekarang ini mereka wajib ikuti 8 semester, cuma prakteknya tidak. Yang menjadi permasalahan apakah mereka mengikuti teori AIK kita ini apa melanggar undang-undang atau tidak? Ini menjadi kenapa pertanyaan itu jangan-jangan sampai kita ada jebakan gitu. Sehingga saya jawab semacam itu nggak dikomentari lagi. Itu menjadi pertanyaan. Kita tidak hobi sebenarnya masalah ini, cuma kita khawatir ada orang-orang yang tidak senang nanti memasukkan ke hal-hal yang politik kaitan dengan bahwa kita mengajarkan AIK terhadap orang-orang non-muslim. Apalagi sekarang ini ada yang non-muslim dari Ghana 4 orang. Nah, itu
sehingga ya kita harus hati-hati juga saya rasa ini, karena bisa jadi dari pihak yang kementerian, dari pihak kedutaannya apa yang diajarkan kepada mahasiswa Ghana yang non muslim. Ini menjadi pertanyaan tanggung jawab kita bersama, perlu kita rumuskan mungkin kaitan dengan itu, supaya mungkin yang nanti bagian kaitan dengan undang-undang itu perlu dijelaskan mungkin nanti, supaya tidak ada salah di antara kita sebagai PTM. Mungkin PTM lain saya tidak, ketika pertemuan itu ini perlu kita bahas maksimal supaya tidak ada pertanyaan lagi. Dulu waktu awal-awal undang-undang itu dibuat, kita melakukan itu, tapi lama-kelamaan kita merubah sendiri sehingga tetap berjalan secara teori kita menggunakan AIK kita, tapi ke agama-agama lain ini perlu pertanyaan dari orang-orang yang mungkin tidak melihat, mungkin saya melihat ada pertanyaan itu menjadi apa ada yang melapor dalam hati saya, sehingga menjadi pertanyaan saya. Yang bertanya ini bukan orang sembarangan, orang kelas internasional. Ke WA saya masuk, dan saya jawab itu dan nggak ada komentar. Saya bertanya lagi, apakah ada yang memberi komentar atau memberi masukan kepada orang tersebut? Siapa tahu ada, kok bisa bertanya kan itu? Nah, itu yang perlu kita hati-hati kaitan dengan ini, karena di ETP ini mungkin kita juga banyak juga yang iri tentang kampus kita, karena makin banyak perkembangannya ini kan bisa jadi ada yang iri, sehingga hal-hal semacam sekecil itu kita harus hati-hati. Mudah-mudahan kita bisa menjawab persoalan-persoalan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitan dengan workshop kurikulum ini dan buku ajar ini, Ketua PWM waktu menjadi WR4 dulu sudah membuat buku ajar 1, 2, 3 dan kemerdekaan. Apakah buku ajar itu direvisi, diganti kurikulumnya, isinya semua dari awal 1, 2, 3, sehingga karena dengan materi-materi yang ada, berarti nanti kita buat tim lagi untuk membuat buku yang baru. Nah, itu yang harus kita pikirkan kaitan dengan buku ajar. Apa buku ajar tersendiri ya tambahan dari buku yang 1, 2, 3 dan 4 itu, atau menggunakan buku itu tetap tapi ada penambahan buku-buku lain. Kurikulum saya lihat kita mungkin akan merubah kurikulum yang ada itu tahun, kalau kita nggak salah 2013 ya. Nah, sekarang kan ada perubahan. Kalau ada perubahan kurikulum, otomatis buku yang kita buat itu yang ini berarti ada perubahan. Mudah-mudahan kita nanti bisa buat tim lagi untuk revisi buku-buku yang ada, karena saya lihat kurikulum itu ada berbeda sedikit, terutama buku AIK 1-nya itu. Mudah-mudahan dengan datang 2 guru besar kaitan dengan AIK ini sebagai masukan bagi kita, mudah-mudahan untuk perkembangan berikutnya tantangan dan dari hal-hal yang kita tidak inginkan kaitan dengan terutama dengan agama lain, mungkin kita butuh buku lain tentang itu, sehingga tidak ada celah bagi yang tidak senang ke Muhammadiyah untuk kita menangkis hal-hal terhadap non-muslim ini, karena di umat ini kan ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Kristen, terutama yang mahasiswa kita ini. Bahkan dari NTT itu dia banyak juga non-muslim yang masuk ke kita, ada dari Papua,
Saya lihat kemarin itu ada mahasiswa dari Papua. Dulu ada sudah lulus, sekarang datang lagi, ada 2 atau 3 dari Papua. Mereka nampaknya dari kakak. Saya tanya, kamu masuk sini dari mana? Dari kakak saya dulu ya, sudah lulus dari sini gitu. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon masukan dari Pak Prof. Syadi sama Prof. Tobrani kaitan dengan non-muslim ini yang perlu supaya tidak ada celah bagi PTN untuk diserang oleh perguruan tinggi yang lain. Mungkin itu workshop ini dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Profesor Dr. Tobrani, anggota Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bersama Profesor Suyadi. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram beserta Wakil Rektor, ada Pak Ibu Sekretaris Rektor, Bapak-bapak, oh ini ada Wakil Rektor 4 yang punya gawi. Nah, ini khusus ini spesial. Bapak Ibu Dekan, ya Ketua LP3 IKAN, rekan-rekan dosen AIK yang saya hormati, dan seluruh panitia. Saya sebenarnya tidak datang atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah, tetapi datang atas nama dosen AIK Prof. Tobrani. Ya kalau dosen AIK itu tidak pakai pejis biasanya, tapi teman-teman ini pakai pejis. Prof. Suyadi juga begitu. Tapi kalau sebagai ketua PWM itu Tengguru Medan pakai pejis dia. Tapi ya itulah, di tengah jalan tadi minta untuk memberi sambutan. Ya, bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, jadi AIK itu memiliki peran strategis memang di kampus kita. Bolak-balik saya, mungkin Pak Ketua BPH dan yang lain-lainnya menyampaikan bahwa AIK itu adalah catur dharma keempat, dari nomor 4 ya, dari dharma-dharma, 3 dharma yang lain. Itulah kemudian yang menjadi karakter sekaligus menjadi faktor determinatif dengan kampus-kampus yang lain. Berbagai upaya kita sudah lakukan sejak saya menjadi ketua FP3IK, lalu kemudian menjadi wakil rektor 4, dalam rangka bagaimana kemudian kampus kita ini, AIK-nya itu yang menonjol. Karena itu langkah pertama itu adalah waktu itu kita mulai dari bagaimana Islamisasi itu dalam arti yang luas ya. Jadi tidak kemudian yang banyak menjadi perdebatan ayatisasi, nanti itu lain ceritanya lah itu ya. Lalu kemudian kita mulai dari aspek kurikulum itu, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Maka Prof. Tobrani, Majelis Dikti, saya juga ingin menyampaikan bahwa bukti keberpihakan kami di jajaran pimpinan PWM, BPH, Rektor membuat kebijakan bahwa satu-satunya buku ajar yang langsung diintervensi oleh pimpinan itu adalah buku AIK. Saya tidak tahu kalau buku-buku yang lain itu diintervensi, ada hibah-hibah itu ya. Tapi untuk AIK ini 2 porsinya.
langsung pimpinan itu mengambil alih program buku ajarnya supaya terbit. Lalu kemudian dibuka lagi kesempatan bagi seluruh dosen untuk melakukan penelitian, lalu kemudian melakukan kreasi-kreasi di dalam menerbitkan buku tersendiri. Nah, itu ya. Tetapi yang saya pikirkan bahwa memang keberpihakan kampus itu terhadap AIK ini sudah luar biasa. Maka pintu masuk pertama dari kurikulum ini memang kita harus apresiasi. Dan Dr. Brani mungkin tidak berani ini dilawan oleh rektor-rektor yang lain gitu kan kebijakan ini. Karena ini adalah kuliah misi Bapak-Bapak. Kuliah misi. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Siapapun yang menjadi rektor ya sudah. AIK ini adalah sibgo bahasanya Ustaz Soekarno, Ustaz Anugrah itu kan. Ini celupannya dalam tanda petik halal-haramnya kampus Muhammadiyah ini ada di situ. Maka seluruh kebijakan-kebijakan yang dibuat itu sesungguhnya adalah di dalam rangka untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang kita maksudkan tadi dalam konteks Bidara. Dalam konteks penyusunan buku AIK, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor itu, kita punya memang panduan pendidikan AIK multikultural. Mungkin Pak Rektor juga nanti kita bisa diskusikan. Itu ya, tetapi sesungguhnya menurut saya itu sudah selesai ya. Tetapi yang sering saya sampaikan di forum-forum nasional itu Prof. Tobroni sama Prof. Suyadi adalah memang ada keunikan dari sisi import mahasiswa. Jadi mahasiswa kami ini kan ya mohon maaf, mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang mungkin berpengaruh kepada kualitas kompetensi keagamaannya yang memang belum begitu menggembirakan. Lalu kemudian ketika kami menerima pedoman kurikulum yang dari pimpinan pusat Muhammadiyah, ya Majelis Dikti itu maksudnya, itu kemudian ketika kami pertimbangkan itu memang kurikulum yang dibuat oleh Majelis Dikti itu kan kurikulum yang berwawasan memang inklusif, ya dalam tanda petik sangat progresif, kalau tidak mau dibilang liberal, gitu kan. Tetapi dengan kondisi kami yang ada di sini, di satu sisi kami harus melakukan beberapa aspek yang memang harus indoktrinasi, Prof. Akidah, misi Muhammadiyah itu menguatkan keberpihakan kita dan sikap Muhammadiyah kepada TBC itu kan tidak bisa ditawar-tawar itu kan. Ada mahasiswa kami itu yang masih bawa asimat, masih bawa keris, yang macam-macam itu. Nah ini kan di satu sisi ini merupakan local wisdom, keunikan-keunikan di budaya kita, tetapi salah satu misi Muhammadiyah juga ya harus melakukan tajdid tadi yang disampaikan oleh Ustaz Anugrah. Nah ini memang yang menjadi tantangan mungkin nanti, dan mohon nanti pencerahannya Prof. Tobroni sama Prof. Suyadi. Yang saya ingin sampaikan itu adalah di satu sisi import mahasiswa kami ini dengan kapasitas yang mohon maaf tidak merendahkan ya, dengan latar belakang seperti itu, tetapi di satu sisi wawasan AIK yang disampaikan oleh Majelis Dikti itu sangat inklusif, progresif, yang menurut saya AIK yang disampaikan ini benar, tetapi itu di daerah Jawa yang mahasiswanya latar belakang itu SMA atau boarding school, pondok pesantren yang sudah maju, ya wajar mereka. Tetapi kalau kami, ya mungkin ada keunikan-keunikan tersendiri. Maka pertanyaannya, mungkinkah kemudian buku AIK itu memiliki varian-varian tersendiri nanti Prof. Tobroni, sesuai dengan karakteristik yang saya sebut tadi itu. Nah ini jadi bahan-bahan pemikiran. Tetapi tidak usah ditanyakan lagi bahwa AIK itu memiliki peran strategis, harus kita support. Nah, itu tidak usah ditanyakan. Cuma yang saya ingin sampaikan ini adalah bagaimana kemudian penguatan terhadap dimensi spiritual, teologi, keimanan itu juga
tidak rapuh dengan berbagai macam tantangan globalisasi yang ada sekarang ini. Dan gampang sekali anak-anak kita ini sekarang kan. Ya mohon maaf kalau misalnya diserahkan apakah ya saya panjang sedikit. Kalau misalnya kita bicara di anak-anak yang dengan kemampuan yang ada tentang liberalisme, paham yang seperti itu, apakah memungkinkan anak-anak kita? Bukankah mereka nanti terseret? Kita mau mengambil ikan tetapi nanti kita yang diambil sama ikan, kan gitu katanya Pak Bintoro itu. Maunya kita mau mancing ikan tetapi malah manusianya yang digeret sama ikan. Nah ini jadi tantangan. Nah karena itu bapak-bapak ibu, ini BPN dari mana? Oh berhalangan. Oh ini sudah ganti BPH. Nah karena itu bapak-bapak ibu, kegiatan kita pada hari ini menjadi sangat penting, strategis. Mudah-mudahan keberpihakan kebijakan pimpinan Universitas Setara Pak Ika ini memberikan spirit tersendiri bagi kita. Bagaimana kemudian pengelolaan AIKA itu kemudian bisa menjadi lebih bagus. Saya berharap AIKA ini di mana-mana di PTN-PTN yang lain itu menjadi garda terdepan dari aspek akademik. Yang paling cepat profesor itu Pak Islam Muhammadiyah. Akreditasi kampus dari MD macam-macam yang paling pertama unggul itu ini bahkan FAI kan, numpuknya di FAI kan, itu menjadi leader terus. Nah ini mungkin jadi tantangan kita tersendiri dan ini merupakan bagian-bagian yang harus kita ikhtiarkan di dalam rangka untuk berkhidmat dari katanya ini bagaimana membesarkan. Mungkin lupa disampaikan sama Pak Rektor Pak Dr. Broni sama Prof. Suyadi. Alhamdulillah umat sampai sekarang mendapat kepercayaan yang luar biasa. Saya dari malam kontak pertama sampai Jambi Prof. Dari 2000 sekarang 400. Ini kan luar biasa. 2023 itu masih 2000-an. Terus setelah itu 2024 1000. Sekarang itu 2020 hanya 400. Itu kan luar biasa. Dan ini jadi tantangan-tantangan kita. Dan alhamdulillah kepemimpinan kita semuanya, Pak Rektor ini dan semuanya atas kerjasama kita semuanya, umat masih dipercaya oleh masyarakat dan ini menjadi modal besar bagi kita untuk maju. Dan salah satunya yang harus maju itu diberikan atensi itu adalah dosen-dosen AIKA-nya. Kita bersyukur itu bapak-bapak ibu. Walaupun dengan demikian kita juga harus berpikir apakah PTN ini dalam jangka 5-10 tahun tetap seperti ini. Itu juga kita tidak tahu. Maka saya sebagai ketua PWN Universitas Tangerang, kita juga perlu berpikir itu, adjustment itu. SMA, SD itu juga tak usah dilupakan. Sekarang semuanya ingin dirikan PTN. Iya, eranya sedang maju. Tapi kan yang nanti ke depannya itu terjadi juga kebijakan yang mungkin memiliki dampak tersendiri bagi kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini jadi bahan-bahan pikiran kita. Selamat Pak Rektor yang sudah melaksanakan kegiatan ini dan kami atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Rektor karena dosen AIKA gitu. Tapi dosen apapun nanti lah ya. Sudah memberikan atensi, support terhadap AIKA ini dan bukan berarti dosen yang non AIKA tidak kami perhatikan, itu punya forum-forum tersendiri gitu. Jadi tetap semuanya harus berjalan paralel dan atas nama pimpinan wilayah juga kami menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya Majelis Dikti hadir di tengah-tengah kita untuk membina kita, memberikan arahan kepada kita. Ini luar biasa, langsung Majelis Dikti. Nah, biasanya cukup saya tapi langsung PWN partner sama rektor sama ketua LP3 ini langsung ngambil, sudah dikti saja langsung. Nah, ini kan sudah luar biasa. Sekali lagi terima kasih karena sudah meluangkan waktu Prof. Broni, Prof. Suyadi. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen AIKA. Mudah-mudahan momentum ini kita jadikan media untuk menyambung silaturahim, memperkuat kebersamaan kita untuk memajukan umat ke depan. Maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum
musyrik wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dakwah di dalam pengembangan Islam, dan itulah sebenarnya spirit kita. Karena itu di dalam RIB itu dikatakan bahwa memang yang pertama itu adalah tauhid yang murni, itu adalah spirit Islam. Mungkin yang lain tidak bisa menangkap spiritnya, walaupun mungkin juga keramaian atau simbol-simbol Islamnya sangat nampak, tetapi spiritnya tidak bisa ditangkap. Yang kedua adalah spirit Islam itu, yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Bagaimana sebuah perguruan tinggi bisa memproduk ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana umat ini bukan hanya meluluskan mahasiswa dengan sertifikat. Bagaimana dosen bukan hanya lulus BKD dan juga memberi nilai kepada mahasiswa, tapi spirit ilmu pengetahuannya bagaimana yang bisa kita berikan kepada mahasiswa kita. Yang ketiga adalah spirit amal soleh. Ya. Jadi kalau kita berislam dengan menangkap spirit tauhidnya, tauhid semangat, spirit ilmu pengetahuan dan spirit amal solehnya, maka sebenarnya di situ kita bisa menangkap spiritnya Islam. Namun bagaimana kita bisa mengaktualisasikan Islam, spirit Islam itu menjadi sesuatu yang sifatnya nyata, sehingga diberikan namanya jamaah atau organisasi, ya masyarakat. Jadi dalam jamaah itu saya kira penting kita berserikat, bukan sekedar kita memiliki perkumpulan, ya kita berserikat. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan. Kemudian yang ketiga adalah ketaatan di dalam organisasi, dalam Muhammadiyah. Karena dalam Muhammadiyah itu sebenarnya ada tauhid, ada ilmu, ada amal soleh, kemudian ada organisasi yang solid, kepemimpinan yang solid, dan ketaatan kepada organisasi yang baik. Insya Allah kalau kita seperti itu, maka kita berislam itu menjadi Islam yang fungsional, ya. Islam yang transformatif, bukannya Islam yang ramai, ya, yang simbolik, tapi tidak melahirkan akhlak, tidak melahirkan amal soleh dan lain sebagainya. Kita berharap bahwa AIK kita ini bisa menangkap spirit Islam bukan hanya untuk mahasiswa, tapi yang penting